Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan bahwasanya pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali untuk menyampaikan perkuliahan mata kuliah hadis tarbawi untuk pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama terkait dengan konsep dasar hadis tarbawi. Nah, apa saja nanti yang akan dibahas? Yang pertama terkait dengan terminologi hadis tarbawi, kemudian lahirnya atau munculnya istilah hadis tarbawi, kemudian urgensi hadis tarbawi, kemudian tujuan ya hadis tarbawi, kemudian ruang lingkup hadis tarbawi. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan terminologi ya hadis tarbawi. Ya, mungkin saya awali dengan pengertian hadis terlebih dahulu ya, meskipun saya yakin teman-teman sudah mempelajari ya di semester-semester sebelumnya terkait dengan mata kuliah hadis maupun ulumul hadis. Ya, mungkin ini untuk flashback kembali, mengingat kembali tentang terminologi hadis ya. Yang pertama terkait dengan istilah hadis ya. Jadi hadis secara bahasa ya ada tiga kata makna, yaitu al-jadid, kemudian qorib dan khobar ya. Ini ya. Jadi secara bahasa ini ya, jadid ya yang baru ya. Kemudian qorib dekat, khobar ya berita ya, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, maka hadis itu maknanya bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan maupun sikap atau takrir ya. Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron ya. Ini pengertian hadis ya secara istilah. Kemudian kalau secara istilah itu juga ada perbedaan ya, definisi menurut para ahli ya. Misalnya ada ahli hadis ya yang mengatakan atau mendefinisikan hadis itu adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Jadi hadis itu adalah segala perkataan Nabi ya, perbuatan dan hal ikhwalnya ya. Nah, kemudian juga memberikan pengertian yang lain, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron au sifatan ya. Jadi hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ya, baik perkataan ya, perbuatan, ketetapan, takdir atau sifat ya, sifat-sifat beliau. Itu dari ahli hadis ya. Kemudian dari ahli usul fikih ya, mendefinisikan bahwa hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal af'aluhu wa taqriratuhul ati tusabbatul ahkam wa tuqarraruha ya. Jadi hadis adalah semua perkataan Nabi ya, baik perbuatan, takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak ya dan ketetapannya ya. Kalau melihat dari definisi ini, maka hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, itu ya baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan-ketetapan yang disyariatkan kepada manusia ya.
Itu kalau dari sisi ahli usul ya, mendefinisikan hadis. Kemudian dari ahli fikih atau fuqaha ya, mendefinisikan ya, kullu ma sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi walal wajib ya. Jadi para fuqaha ya, ahli fikih itu mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang fardu dan wajib. Jadi menurut ahli fikih, hadis ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Ya, sebab hadis masuk ke dalam satu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan. Ya, artinya suatu amalan apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak dituntut apa-apa. Itu dari sisi ahli fiqh mendefinisikan hadis. Ya, baik teman-teman sekalian. Ini untuk terminologi dari hadis sendiri. Kemudian ada istilah lain ya dari hadis ya, sinonim dari hadis ada istilah sunnah ya. Sunnah. Nah, secara etimologi ya, sunnah itu berarti jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan. Nah, pengertian sunnah secara etimologi dapat ya ditemukan dalam sabda Nabi, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik, maka ia menerima pahalanya, dan pahala orang-orang yang mengamalkan sudahnya. Dan barang siapa yang membiasakan sesuatu yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Nah, ini ya. Jadi pengertian sunnah. Jadi kata lain dari hadis ya, ada istilah sunnah. Ya. Nah, kemudian juga ada definisi para ahli ya, terkait dengan istilah sunnah ini. Dari ahli hadis sendiri ya, mendefinisikan sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat baik sebelum ya atau sesudah risalah. Itu ya. Kemudian ahli usul fiqh ini mengartikan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah selain Al-Quran yang bisa dijadikan sumber sandaran atau hukum syariat. Kemudian menurut ahli fiqh, yaitu segala sesuatu yang diajarkan di dalam agama tetapi bukan dalam kategori wajib atau fardu, yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya. Oke. Nah, mungkin ada yang antara hadis dan sunnah ini ya masih mungkin dikatakan mirip-mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan ya antara istilah hadis dan sunnah. Nah, hadis ini biasanya disandarkan kepada Nabi setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Ya, sedangkan sunnah itu mencakup seluruh perjalanan hidup beliau sebelum dan setelah menjadi Rasul ya. Kemudian hadis juga digunakan untuk menyatakan berita yang bersumber dari sahabat dan tabi'in, sedangkan sunnah khusus berlaku untuk Nabi. Nah, kemudian hadis biasanya digunakan untuk segala yang bersumber dari Nabi yang sudah diberitakan, sedangkan sunnah bersifat umum, baik sebelum diberitakan maupun sesudahnya. Ini perbedaan antara hadis dan sunnah ya. Kemudian selain itu sebenarnya ada istilah lain ya, sinonim dari hadis ya, selain tadi sunnah itu ada istilah khabar ya, kemudian ada asar ya, ini ya. Nah, jadi dalam diri Rasulullah itu ada yang namanya qauli, perkataan, ada fi'li ya, perbuatan, takriri, ketetapan, wasfi ya, sifat. Nah, dari keempat ini, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat ya, ini melahirkan ada yang hadis. Namanya hadis ya. Saya ulangi lagi, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasul ya, setelah adanya risalah ya.
risalah, berarti sudah diangkat menjadi rasul ya, nabi. Kemudian sunnah, segala sesuatu yang bersumber dari rasul baik sebelum dan sudah risalah ya. Nah, baik sebelum ya menjadi rasul ya, diangkat dan sesudahnya. Kemudian kalau khobar ya, khabar ini segala sesuatu yang bersumber dari rasul, kemudian segala sesuatu yang bersumber dari rasul dan sahabat ya. Kemudian kalau asar ini adalah segala sesuatu yang bersumber dari rasul, kemudian segala sesuatu yang bersumber dari rasul dan lainnya, baik sahabat dan tabi'in ya. Ini sinonim atau istilah lain dari hadis. Ada istilah sunnah, ada khabar, ada asar. Baik, selanjutnya terkait dengan struktur hadis ya, ada 3, yaitu ada matan, ada sanad, ada perawi ya. Matan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari rasul, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang menjadi ujung penghabisan dari sanad ya. Atau bisa dikatakan matan itu kontennya, isinya ya, isi dari hadis itu. Jadi perkataan rasul, nabi, perbuatan maupun ketetapan atau sifat ya. Kemudian sanad, sanad itu adalah mata rantai ya, rentetan. Jadi urutan-urutan, jadi rentetan para perawi hadis yang menyampaikan kita kepada matan atau jalan hadis ya. Itu namanya sanad ya. Jalur perawi ya, dari ya rawi ke perawi ya, kemudian sampai kepada nabi. Nah, kalau perawi ini adalah orang menyampaikan hadis kepada kita ya, melalui kitabnya rawi ya. Nah, misalnya rawahul Bukhari, rawahul Muslim ya, itu perawi. Nah, kalau contohnya misalnya hadis ini, maka ya kalau kita identifikasi mana sanadnya ya, ini an Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Nah, ini yang dinamakan adalah sanad ya. Ya, sanadnya. Kemudian ada namanya matan. Mana matannya? Ya, ini. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Nah, ini yang dinamakan matan, konten, isinya. Kemudian rawi, ini rawahul Bukhari ini ya, rawi atau periwayatnya. Baik, ini sekilas ya terkait dengan terminologi dari hadis, juga struktur dari hadis. Selanjutnya kita akan mengenal istilah hadis tarbawi ya. Nah, kalau tadi sudah mengenal hadis ya, terminologi hadis, sekarang tarbawi. Nah, tarbawi ini adalah terjemahan dari bahasa Arab ya, Rabbi, tarbiyah ya. Ya. Kata tersebut bermakna pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan. Ya. Tarbiyah. Kemudian dalam bahasa Indonesia kita menggunakan ya, diadopsi menggunakan istilah tarbawi ya. Nah, kata tersebut bermakna pendidikan ya, maka kemudian hadis tarbawi ini dimaknai sebagai hadis-hadis yang mengandung nilai-nilai pendidikan ya. Kemudian juga hadis-hadis yang dapat digunakan untuk membangun paradigma dan konsep pendidikan sesuai prinsip yang dicita-citakan oleh Rasulullah ya. Kemudian juga hadis tarbawi ini adalah suatu metode pemahaman terhadap hadis Nabi melalui sudut pandang pendidikan ya. Ini yang dimaksud dengan hadis tarbawi ya. Kemudian lahirnya istilah hadis tarbawi atau kemunculan istilah hadis tarbawi ini tentu ada alasan ya, kenapa kemudian lahir istilah hadis tarbawi. Yang pertama yaitu alasan karena ada keinginan yang kuat untuk melahirkan konsep dan teori pendidikan Islam ya. Kalau kita selama ini ya mungkin
ya kita selalu ya mengunggulkan teori-teori barat, ya teori-teori mungkin orientalis, ya. Maka sebenarnya dalam Islam sendiri itu punya ya konsep atau teori pendidikan Islam yang itu jauh ada ya dan digunakan ya sejak zaman Rasulullah, ya ada konsep dan teori pendidikan Islam. Dan kita perlu untuk kemudian melahirkan ya konsep-konsep teori pendidikan Islam ini untuk diaplikasikan ya, dalam pendidikan kita. Kemudian alasan yang kedua, adanya harapan atas terlaksananya islamisasi teori ilmu pendidikan yang sudah dirumuskan oleh orang barat. Ya. Jadi juga kita selama ini selalu atau mungkin ya sering menggunakan ya bahwa teori-teori barat itu baik atau bagus, ya. Misalnya terkait dengan teori pendidikan sepanjang hayat misalnya, ya apa itu bahasanya, long life education. Nah itu ya. Nah itu kan kita mengenalnya teori itu diadopsi dari barat, ya. Sementara kita sebenarnya punya ya teori ya pendidikan Islam, ya dalam hadis juga ada itu kan terkait dengan pendidikan sepanjang hayat, ya kan, itu kan ada. Nah itu yang sebenarnya ingin ya harapannya adalah terlaksananya islamisasi teori atau pendidikan yang sudah dirumuskan orang barat, bahwa sebenarnya jauh lebih Islam pertama itu sudah mengenalkan dulu, ya. Nah, ada kan hadis, apa itu hadisnya? Minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi tuntutlah ilmu dari ya buayan sampai ke liang lahat gitu kan. Nah itu sebenarnya kan sudah ada sejak dulu. Nah ini yang sebenarnya juga harapan bahwa kenapa perlu hadis tarbawi, yaitu dalam rangka ini tadi, islamisasi teori ilmu pendidikan yang sudah dirumuskan orang barat, bahwa sebenarnya Islam juga ada sejak zaman dulu, ya. Kemudian yang ketiga, adanya obsesi yang kuat untuk melahirkan ahli pendidikan Islam yang genuine, ya original, ya artinya bahwa kita juga punya teori-teori pendidikan, ya punya konsep-konsep pendidikan yang itu juga sangat-sangat baik, ya bagus, ya dan itu sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Ya, maka kemudian kita perlu ya untuk mempraktikkan, untuk melahirkan ya pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, gitu kan. Nah itu tentu harapan dari adanya hadis tarbawi ini, bahwa ada teori-teori, ada konsep-konsep, ada aturan-aturan, landasan-landasan yang dapat dijadikan untuk mempraktikkan pendidikan yang sesuai dengan kita, ya Islam. Kemudian urgensi hadis tarbawi, ya. Nah kalau tadi munculnya atau kelahiran atau lahirnya istilah hadis tarbawi, sekarang urgensinya apa? Urgensi hadis tarbawi itu. Yang pertama, hadis tarbawi ini merupakan wacana baru yang dikembangkan akademisi muslim yang peduli dengan pengembangan pendidikan Islam. Ya, artinya bahwa kalau selama ini tadi saya ulangi bahwa kita mungkin seringkali menggunakan teori-teori barat dalam mengembangkan pendidikan, maka sebenarnya Islam sendiri ada. Maka kemudian perlu kita menggali konsep-konsep pendidikan yang sesuai dengan Islam, ya melalui hadis. Maka ada hadis tarbawi. Juga nanti juga digali melalui ayat-ayat Al-Qur'an, ya melalui tafsir tarbawi. Itu kan juga ada. Yang kedua yaitu sebagai upaya mempersiapkan calon pendidik yang memiliki komitmen dalam mengembangkan nilai-nilai Islam. Ya, ini jelas, ya. Tentu dengan hadis tarbawi ini dalam rangka mempersiapkan ya calon-calon pendidik, pengajar yang punya komitmen ya
dalam mengembangkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu membangun paradigma atau teori pendidikan yang memiliki akar kokoh berdasarkan sumber ajaran Islam atau sunnah Nabi. Ya, tentu ini juga diperlukan ya dalam rangka membangun paradigma atau teori pendidikan berdasarkan sumber ajaran Islam. Kemudian yang keempat adalah petunjuk Nabi. Jadi hadis tarbawiyah ini adalah petunjuk Nabi yang tertuang dalam sunnah atau hadis yang diharapkan dapat diimplementasikan ya sebagai nilai-nilai dasar pendidikan yang dapat dipraktekkan, diimplementasikan dalam pendidikan ya, praktek pendidikan kita, yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi yang tertuang dalam sunnah dan atau hadis. Baik, selanjutnya adalah tujuan hadis tarbawiyah. Apa tujuan dari hadis tarbawiyah? Ya, di antaranya yang pertama adalah hadis tarbawiyah ini memberikan arah pemahaman keislaman dan konsep kependidikannya sesuai dengan makna yang dikandung dalam hadis. Ya, maka ini adalah rule ya atau arah tujuan dari hadis tarbawiyah ini ya untuk pemahaman keislaman dan konsep pendidikan yang sesuai dengan makna yang ada dalam hadis. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan permasalahan pendidikan yang dikandung dalam hadis. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mengungkapkan ya, yang berbicara tentang pendidikan. Maka tentu kita bisa mengembangkan ya, apa yang sudah ada dalam hadis untuk dikembangkan ya sesuai dengan tentu pendidikan yang ada ya sekarang ini ya. Kemudian yang ketiga adalah menyingkap konsep mutiara pendidikan yang terpendam untuk dapat dijadikan pedoman yang dikembangkan dalam pembelajaran era modern ya. Maka pembelajaran di era modern ini juga tentu ya kita sebagai seorang muslim ya tentu juga terus melihat ya pedoman-pedoman yang ada dalam agama kita ya, misalnya dalam hadis, maka hadis juga banyak ya konsep-konsep pendidikan yang bisa kita jadikan landasan pedoman ya, untuk dikembangkan dalam pembelajaran di masa sekarang. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan ruang lingkup hadis tarbawiyah ya, ruang lingkup hadis tarbawiyah. Ruang lingkup hadis tarbawiyah yang pertama terkait dengan pekerjaan mendidik ya. Yang dimaksud dengan pekerjaan mendidik di sini ialah seluruh kegiatan ya, tindakan, perbuatan maupun sikap yang dilakukan pendidik sewaktu mendidik, menghadapi atau mengasuh peserta didik, atau dengan istilah lain ya sikap ya atau tindakan yaitu menuntun, membimbing, memberikan arahan ya dari seorang pendidik kepada peserta didik atau anak didik untuk menuju tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri ya. Yang kedua yaitu terkait dengan pendidik dan etika mendidik. Ya, jadi subjek yang melaksanakan pendidikan ya ialah pendidik. Dan pendidik ini kan mempunyai peranan penting ya terhadap berlangsungnya pendidikan. Ya, baik atau buruknya pendidikan berpengaruh ya, maksudnya baik dan buruknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan ya di kemudian hari ya. Jadi pendidik juga sangat penting pengaruhnya. Maka mendidik itu juga ya ada etika ya, ada aturan-aturan yang itu juga diatur ya ada dalam hadis ya. Maka pendidik dan etika mendidik ini menjadi bahasan ya ruang lingkup dalam hadis tarbawiyah ya. Kalau di kita di Islam kita mengenal ada istilah pendidik sebagai ustadz ya, sebagai mudaris, ada istilah-istilah itu, ada murabbi ya,
muadzib, ya, itu ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik dan etikanya. Ya, kalau tadi pendidiknya sebagai subjek yang melaksanakan pendidikan, maka peserta didik ini adalah objek, ya, pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Nah, maka peserta didik ini juga menjadi ruang lingkup, ya, baik tingkah lakunya, bagaimana seharusnya, ya, etika seorang peserta didik, ya. Jadi peserta didik ini kan orang yang merasa bahwa dirinya itu kurang menguasai pada satu bidang atau disiplin ilmu, ya, sehingga bersedia untuk mendalaminya kepada seorang pendidik, gitu ya. Nah, ini menjadi bahasan, ya, dalam hadis tarbawi terkait dengan peserta didik, anak didik, terkait juga dengan etika seorang siswa yang seharusnya seperti apa, dan itu nanti juga akan menjadi bahasan dalam hadis tarbawi. Selanjutnya yaitu terkait dengan kurikulum pendidikan. Ya, kurikulum ini juga menjadi bahasan dalam hadis tarbawi karena kurikulum ini kan juga sangat penting, ya. Ya, jadi kurikulum kan itu perangkat, ya, mata pelajaran atau juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, kemudian isi materinya, pengalaman belajar yang harus dilakukan, strateginya seperti apa, ya, evaluasinya yang dapat dirancang seperti apa, dan itu memang ada landasan-landasan yang juga ada sudah diberikan landasan-landasannya dalam hadis oleh Rasulullah. Jadi kurikulum pendidikan Islam pada periode masa Rasulullah itu kan bersumber pada Al-Quran dan diwahyukan sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada saat itu. Maka kemudian sifat kurikulum yang diberikan Rasulullah itu, ya, itu juga jelas di situ, ya. Jadi misalnya terkait dengan materi yang diberikan dapat melahirkan sifat kemuliaan, ketenangan, memprioritaskan, ya, kemaslahatan, keselamatan, ya, itu. Kemudian ya, mudah, ya, terang, jelas, ya, kemudian luas juga, kemudian komprehensif. Nah, itu diantara sifat-sifat kurikulum pada masa Rasulullah, dan sebenarnya masih banyak hal yang bisa diungkap dari hadis-hadis terkait dengan konsep atau teori-teori tentang kurikulum pendidikan Islam seperti apa. Kemudian terkait dengan dasar dan tujuan pendidikan, ini juga dibahas dalam hadis tarbawi. Jadi dasar dan tujuan pendidikan, dasar itu adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya suatu agar dapat berdiri dengan kokoh. Maka dasar ini berguna agar pendidikan yang dijalankan tetap kokoh di tengah kemajuan teknologi, sains, ya, informasi, ya. Jadi tidak mudah terombang-ambing, ya, karena ada ini tadi dasar, ya, pendidikannya seperti apa. Dan tentu juga kita punya dasar pendidikan Islam, yaitu dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari sisi hadis tarbawi, maka, ya, dasar kita melihat dari teks-teks hadis, ya, dasar-dasar pendidikannya itu jelas ada. Kemudian juga tujuan, ya, tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan Islam itu mau kemana, ya, arahnya kemana anak didik kita ini akan dibawa, dan itu nanti kita lihat, ya, dalam teks-teks hadis terkait dengan tujuan pendidikan kita. Tentu tujuan itu berfungsi sebagai titik akhir usaha, mengarahkan usaha, dan titik tolak untuk menuju ke tujuan yang berikutnya. Jadi tujuan ini merupakan titik akhir dari tadi usaha,
dan titik awal bagi kegiatan berikutnya, atau sebagai arah agar ya kita tidak, bahasanya mungkin timplan ya. Jadi ada arah atau titik akhir dari suatu usaha. Maka tujuan pendidikan Islam ini kan secara umum tentu agar orang yang dididik itu sebagai hamba Allah yang soleh, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, manusia yang sempurna, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Ya, itu kan salah satu ya dari tujuan dari pendidikan Islam, itu kan secara umum seperti itu. Dan ini nanti kita lihat dalam teks hadis seperti apa dasar dan tujuan pendidikan Islam, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan metode pendidikan. Ya, metode pendidikan juga menjadi penting untuk kemudian dibahas juga, dan nanti kita lihat dalam teks hadis ya terkait dengan metode pendidikan Islam itu seperti apa. Jadi metode itu kan cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materinya, dan metode tersebut mencakup baik cara pengelolaannya, penyajiannya, ya, tentu agar materi tersebut dapat mudah diterima, ya, diterima oleh peserta didik. Nah, dalam Islam tentu ada juga nanti kita lihat terkait dengan metode-metode pendidikannya seperti apa, ya, dalam hadis-hadis nanti. Kemudian juga terkait dengan media pendidikan, ya, media juga menjadi sangat penting, ya, karena media dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan, pembelajaran, agar kemudian proses pendidikan itu berhasil, ya, lebih berhasil. Ya, maka kemudian terkait dengan media sebenarnya juga ada sarana dan prasarana, itu juga sangat menentukan juga, ya, termasuk sarana dalam pendidikan, ya, misalnya terkait dengan gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan selanjutnya dan selainnya lah, ya. Nah, itu juga menjadi sebenarnya hal yang penting dalam pendidikan, ya. Jadi media pendidikan, sarana prasarana, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi pendidikan ini kan berkaitan dengan cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar anak didik. Nah, tujuan pendidikan Islam kan umumnya tidak dapat dicapai sekaligus, ya, tetapi melalui proses atau tahapan tertentu. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, seringkali dilakukan evaluasi atau penilaian pada tahap atau fase dari pendidikan tersebut. Nah, nanti kita akan melihat, ya, seperti apa evaluasi pendidikan sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan lingkungan pendidikan. Ini juga menjadi bahasan dalam hadis Tarbawi, karena lingkungan pendidikan ini juga sangat berpengaruh, ya, dalam proses pendidikan, ya, karena lingkungan dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif, ya, terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Nah, di antara lingkungan yang sangat berpengaruh itu, ya, nanti kita ada pembahasan terkait dengan lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, oleh karenanya tentu diupayakan agar lingkungan belajar itu senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Dan nanti kita akan lihat seperti apa, kita akan bahas, akan kita diskusikan, ya, terhadap hadis-hadis yang terkait dengan lingkungan pendidikan. Nah, ini diantaranya ruang lingkup dari hadis Tarbawi yang nanti juga akan kita diskusikan, ya, teman-teman sekalian, melalui, ya, tugas presentasi makalah terkait dengan bahasan-bahasan dalam hadis Tarbawi ini. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya kira ini untuk materi kita yang pertama terkait dengan konsep dasar dari hadis Tarbawi.
mulai dari tadi saya sampaikan, mengulang dan merefresh kembali terkait dengan definisi hadis, ya, kemudian hadis tarbawi, lahirnya munculnya hadis tarbawi, kemudian urgensi dari hadis tarbawi, tujuan hadis tarbawi, kemudian juga terkait dengan ruang lingkup hadis tarbawi. Baik, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.